Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Trivena Ervin Purwasi dengan NIM F1D2-19028 akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul mikroenkapsulasi Phycocyanin Spirulina platensis menggunakan penyalut maltodextrin sebagai pewarna alami makanan. Langsung saja. Yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, dan yang keempat hasil dan pembahasan. Yang melatar belakangi penelitian saya yaitu Phycocyanin merupakan salah satu pigmen yang terdapat pada Spirulina sp yang keberadaannya dalam spirulina bersama dengan alophycocyanin dan phycoerythrin. Phycocyanin juga ini merupakan salah satu pigmen phycobiliprotein yang dapat larut dalam pelarut polar. Selanjutnya, Phycocyanin berpotensi sebagai pewarna biru alami karena dapat menghasilkan warna biru yang cerah. Penggunaan Phycocyanin dalam bahan pangan sebagai pewarna alami sangat terbatas, sehingga salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memproses Phycocyanin menjadi bubuk dengan teknologi mikroenkapsulasi. Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian saya yang pertama, bagaimana karakteristik fisik mikrokapsul Phycocyanin Spirulina platensis menggunakan penyalut maltodextrin sebagai inovasi pewarna alami makanan, dan yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan penyalut maltodextrin terhadap mikrokapsul Phycocyanin Spirulina platensis sebagai pewarna alami makanan. Tujuan penelitian ada dua. Yang pertama untuk mengetahui karakteristik fisik mikrokapsul Phycocyanin Spirulina platensis menggunakan penyalut maltodextrin sebagai inovasi pewarna alami makanan. Dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh penggunaan penyalut maltodextrin terhadap mikrokapsul Phycocyanin Spirulina platensis sebagai inovasi pewarna alami makanan. Manfaat penelitian ada dua. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu dapat membuka dan memperluas wawasan dalam bidang kajian ilmu bioteknologi, khususnya bidang aquaculture. Yang kedua, menambah pengetahuan dan keahlian mengenai mikroenkapsulasi Phycocyanin Spirulina platensis menggunakan penyalut maltodextrin sebagai inovasi pewarna alami makanan. Dan yang kedua, manfaat praktis bagi penulis, kesempatan penulis untuk menerapkan pengetahuan, dan bagi dunia akademis, literatur untuk penelitian selanjutnya. Kajian teori yang pertama, mikroalga. Mikroalga merupakan organisme yang mengandung klorofil serta pigmen-pigmen lain sehingga dapat melakukan fotosintesis. Mikroalga tersebar luas di alam dan dapat dijumpai di semua lingkungan yang terkena sinar matahari. Mikroalga adalah biota yang berukuran mikro dengan ukuran diameter kurang dari 2 mikrometer. Manfaat mikroalga untuk makhluk hidup lainnya, terutama manusia, sangat banyak, diantaranya sebagai sumber makanan dan bahan dalam pembuatan obat-obatan. Ada 4 jenis mikroalga yang digunakan dalam berbagai bidang industri. Yang pertama, Spirulina platensis, kedua, Chlorella vulgaris, ketiga, Dunaliella salina, dan yang keempat, Tetraselmis cui. Kedua, tentang Spirulina platensis. Spirulina platensis ini merupakan organisme autotrof berwarna hijau kebiruan terdiri dari sel-sel silindris yang membentuk koloni, di mana selnya berkolom, membentuk filamen terpilin menyerupai spiral atau heliks, sehingga disebut juga alga biru hijau berfilamen. Spirulina platensis merupakan salah satu mikroalga yang memiliki kandungan lemak dan protein yang cukup tinggi. Senyawa aktif yang berfungsi sebagai hepatoprotektor adalah antioksidan. Selanjutnya, maltodextrin. Maltodextrin merupakan produk hidrolisa pati yang mempunyai sifat mudah larut dalam air, mampu membentuk biofilm, mempunyai daya ikat yang kuat dan tidak berasa, tetapi maltodextrin ini lemah dalam pembentukan emulsi. Mikroenkapsulasi merupakan suatu proses yang mengubah bahan padat menjadi cair menjadi bentuk kapsul dalam ukuran mikro, sekitar 0,2 sampai 5.000 mikrometer. Proses ini bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan komponen aktif dari pengaruh lingkungan. Metode penelitian, waktu dan tempat. Riset dilakukan pada bulan Agustus 2022 yang bertempat di Laboratorium Ekologi, Kelautan, dan Lahan Basah, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Variabel pada penelitian saya ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas meliputi variasi konsentrasi, pelarut, dan variabel terikat yaitu karakteristik mikroenkapsulasi Vicosianin Spirulina platensis. Adapun skema tahapan penelitian dapat dilihat pada slide. Yang pertama itu persiapan alat dan bahan atau preparasi. Alat dan bahan terlebih dahulu disterilkan. Proses sterilisasi dilakukan menggunakan metode uap panas bertekanan dengan alat berupa autoklav pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm selama 30 menit untuk mensterilkan alat yang terbuat dari kaca. Sedangkan alat-alat logam disterilkan menggunakan metode panas kering. Alat yang digunakan pada sterilisasi panas kering yaitu oven pada suhu 70 derajat Celcius dan alat plastik disterilkan menggunakan alkohol 70%. Media yang digunakan untuk kultivasi disterilisasi menggunakan autoklav selama 15 menit. Kemudian yang kedua, kultivasi Spirulina platensis. Kultivasi Spirulina platensis merupakan proses perbanyakan jumlah sel mikroalga pada kondisi kultur tertentu sehingga memperoleh biomasa dalam ukuran yang diinginkan. Proses kultivasi dalam penelitian ini diantaranya tahapan kultivasi dilakukan pada volume kultur 2000 ml dengan konsentrasi isolat Spirulina platensis 20% dan media walne. Sumber pencahayaan berasal dari cahaya lampu ruang pada suhu ruang yaitu 12 jam terang dan 12 jam gelap. Setelah itu proses kultivasi selesai sekitar kurang lebih 7 hari. Melakukan pemanenan biomasa, kemudian biomasa yang masih basah itu dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 40 derajat Celcius, kemudian menimbang biomasa kering. Selanjutnya, ekstraksi Vicosianin Spirulina platensis. Ekstraksi Vicosianin dilakukan dengan modifikasi pada pelarut dan waktu pengadukan. Ekstraksi dilakukan dengan rasio spirulina banding aquades 1:100 dengan kecepatan homogenisasi 300 rpm pada suhu ruang selama 4 jam. Selanjutnya dilakukan proses pemisahan dengan menggunakan sentrifuge pada 4.800 gram selama 15 menit. Filtrat yang merupakan ekstrak Vicosianin dipisahkan dari endapan dengan dekantasi. Ekstrak Vicosianin dienkapsulasi dengan menggunakan maltodextrin. Perbandingan konsentrasinya antara lain 10%, 9,75%, 9,5%, 9,25%, dan 9%. Selanjutnya, suspensi dikeringkan dengan menggunakan spray dryer dengan suhu inlet 80 derajat Celcius dan suhu outlet 56 derajat Celcius. Mikrokapsul Vicosianin yang dihasilkan kemudian diuji karakteristiknya meliputi warna dan zat padat larut, kemudian analisis data. Bab 4 hasil penelitian. Hasil penelitian pada penelitian ini mengacu pada penelitian Purnamayanti et al. 2016 yang meliputi warna dan zat padat terlarut. Yang membedakan penelitian saya dengan penelitian Purnamayanti yaitu penggunaan kareagen. Kareagen merupakan senyawa hidrokoloid yang diperoleh dengan cara mengekstrak rumput laut merah seperti Eupchemia chothoni. Penambahan kareagen dalam produk mampu meningkatkan kestabilan emulsi. Dapat dilihat pada slide tabel 1 nilai warna mikrokapsul Vicosianin. Sampel A merupakan mikrokapsul dengan perbandingan konsentrasi maltodextrin dan kareagen 10% banding 0%. Sampel B merupakan mikrokapsul dengan perbandingan konsentrasi maltodextrin dan kareagen 9,75% banding 0,25%. Sampel C merupakan mikrokapsul dengan perbandingan konsentrasi maltodextrin dan kareagen 9,5% dan banding 0,5%. Sampel D mikrokapsul dengan perbandingan konsentrasi maltodextrin dan kareagen 9,25% banding 0,75%. Dan sampel E merupakan mikrokapsul dengan perbandingan konsentrasi maltodextrin dan kareagen 9% banding 1%. Berdasarkan tabel mikrokapsul Vicosianin dengan perbandingan maltodextrin dan kareagen 9% banding 1% yaitu formula E mempunyai warna paling biru dibandingkan dengan formula yang lain. Warna biru menunjukkan banyaknya kandungan Vicosianin.
yang terdapat pada yang terdapat pada Spirulina platensis. Perbedaan intensitas warna biru tersebut dipengaruhi oleh perbedaan rasio bahan penyalut. Hal ini dapat dilihat pada formula A, B, C, dan D yang memiliki warna biru pudar, ditunjukkan dengan tingginya nilai L dan rendahnya nilai B dibandingkan dengan formula E. Kemudian analisis pada terlarutnya. Dimaksudkan ini untuk mengetahui kemampuan produk mikrokapsul vicocyanin yang dihasilkan dapat larut dalam air. Hasil analisis zat padat terlarut dapat dilihat pada tabel 2. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin rendah konsentrasi maltodextrin dan semakin tinggi konsentrasi reagen sebagai bahan penyalut menyebabkan penurunan zat padat terlarut. Semakin tinggi konsentrasi maltodextrin dapat meningkatkan zat padat terlarut karena maltodextrin memiliki sifat kelarutan dalam air yang baik. Menurut Canpairo et al. 2012 menyatakan bahwa penambahan maltodextrin dapat meningkatkan zat padat terlarut pada tuna pre-cooking konsentrat. Peningkatan konsentrasi reagen menyebabkan penurunan zat padat terlarut. Hal ini disebabkan karena sifat reagen yang tidak larut dalam air dingin. Rendahnya zat padat terlarut pada formula E disebabkan karena reagen yang cenderung membentuk gel setelah dipanaskan dan didinginkan pada suhu kamar, sehingga pada saat pengambilan filtrat, reagen telah membentuk gel. Demikian hasil presentasi saya pada kesempatan ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih.